Apa mana yang kau ibu bandana? Kalau ada orang jahat ke awak tetap buat baiknya. Nah, inilah ujian. Memang barek, tidak semudah mengisinya. Nah, ada orang jahat ke awak ibu, oleh Ramadan kau, jahatnya dicacinya awak, dihinanya awak. Tiap malam antam pembukuan ke rumahnya. Ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat fardu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu, ibu dan bapak, sebagai pegangan hidup kita secara istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini sampai nanti kehidupan di akhirat kelak. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, lai siap-siap saya pagi bapak ibu, lai makan sahur tadi bapak ibu, alhamdulillah. Kan lai kanyang enak. Berarti ibu dan bapak sudah mendapatkan satu keberkahan di pagi hari ini dengan berkahnya makan sahur. Karena Nabi menyampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, sunatnya makan sahur itu berapa adalah diakhirkan. Jadi kalau dapat pas awak selesai bunyi serinai, atau nanti akhir-akhir selesai itu baru masuk waktu azan. Jangan makan sahur jam 2 pagi nak ke karena belajar kan ini tidak ini disunahkan mengakhirkan. Kalau babuko menyegerakan, ya itu di antara sunahnya. Bagi ibu dan bapak, pada pagi subuh ini kajian kita sejalan dengan kajian malam sabar. Pada pagi ini dasar tausiah kita adalah itu Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang kedua. Saya yakin ibu dan bapak sudah sering mendengarkan ayat ini. Ini tentang firman Allah yang menyatakan bahwa kita ini
tidaklah mudah saja mengaku-ngaku beriman sebelum kita diuji dengan iman kita itu. Artinya kalau kita sudah mengikrarkan kita beriman dengan rukun iman yang enam itu dipastikan ibu dan bapak kita akan diuji. Maka makin tinggi iman awak, Allah akan berikan ujian yang makin tinggi. Berarti kalau berat ujian kita ibu dan bapak, berarti Allah anggap iman kita sedang pada posisi yang tertinggi. Dan yakinlah ibu dan bapak, kalau kita lihat ayat Al-Baqarah yang terakhir itu dipastikan oleh Allah bahwa ujian yang kita terima itu tidaklah melebihi batas kemampuan awak. Pasti kita mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan membebani kita dengan sebuah persoalan, dengan ujian, dengan cobaan kecuali kita mampu menghadapinya. Konsep ujian ini sebenarnya benar, kalau kita pahami lebih dalam, kita bukan bersedih diuji, bahkan kita bersyukur diuji oleh Allah. Kita adalah orang pilihan diuji Allah. Di sana banyak hikmahnya, ada kesempatan penguatan iman, ada kesempatan untuk meraih pahala sabar tadi. Karena kita sampaikan malam bahwa di antara modal ke surga itu adalah pahala-pahala kesabaran. Nah, mari kembali kita lihat. Nah, Allah katakan surah Al-Ankabut ini, ahasiban nas ayyaqulu amanna. Maka apakah mereka manusia itu akan dibiarkan saja mengatakan atau mengakui kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji dengan keimanannya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sungguh ibu bapak, bahwa termasuk orang-orang sebelum kita ini yang ujiannya berat, para nabi, para rasul, itu sudah diuji. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apalagi Rasul Ulul Azmi yang dianggap punya ketabahan yang luar biasa itu sudah diuji. Tujuannya ujian iman tuh, disitulah beko istilahnya membedakan atah jabareh. Setelah diuji itulah beko diketahuilah oleh Allah, falayak lamanalladzina shadaqu, sia orang yang betul-betul beriman. Berarti dia akan lulus ujian tuh, nampak di sini beko, dia bisa sabar, dia tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak putus asa. Di sini nampak beko, berarti ini benar ujiannya. Walayat aman dal kadzibin, dan beko tahulah setelah diuji itu, ini imannya bohongan, tidak sabana imannya kalau. Istilah beko tak bedanya. Jadi ada tujuan Allah ibu bapak. Karena kita mengaku beriman, kita diuji. Setelah diuji itulah beko kita akan ketahuan ini betul imannya dan ini bohongan imannya. Lihatlah para nabi ibu bapak. Nabi Ibrahim bagaimana beratnya ujian ketika baru dapat anak Ismail, lah mulai gadang, ini datang ujian. Harus mengorbankan anaknya. Anak yang dirindukan kelahirannya, lah mau tidak dapat anak, pada saat anak itu ada, betapa bahagianya Ibrahim. Maka dia ketika mulai besar, lah mampu berusaha, Allah uji Ibrahim dengan penyembelihan anaknya. Ini ujian Ibrahim. Belum ujian Muhammad lagi. Menjalankan dakwah ini banyak ujian. Ujian-ujian yang pernah kita sampaikan, bagaimana juga Nabi menguji keimanan yang kita sampaikan singgung semalam. Ujian yang memberatkan, dihina, diperolok-olok, dianggap orang gila, mau dibunuh, dilempari tahi onta,
dilempari beramai-ramai, ini bentuk-bentuk ujian Rasul. Dan Rasul sudah lulus dengan ujian. Sekarang kembali kepada kita Ibu Bapak. Kita bisa melihat bagaimana sekarang juga kita nih hari-hari diuji juga oleh Allah. Karena ini ujian keimanan. Banyak bentuk ujian yang kita datang kepada kita Ibu Bapak. Diuji bermacam-macam. Diuji masalah ketakutan, seperti yang kita sampaikan semalam. Diuji persoalan keuangan rumah tangga. Diuji dengan pasangan yang kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ibu-ibu diuji dengan karakter suami yang kadang tidak kita inginkan. Para bapak juga kadang diuji dengan istrinya. Gitu. Kita juga diuji dengan anak-anak yang kadang membuat kita sedih. Membuat sakit kepala kita. Ini kita punya anak barang ini. Ini diuji. Itulah ujian. Apa tadi uji tujuannya? Bagaimana kita ketika diuji oleh Allah akan untuk menguatkan keimanan kita. Dan kita tadi dipastikan Allah tidak akan memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira layak tuh Pak Ibu? Layak Pak diuji oleh Tuhan Bu? Atau ada ibu kini yang sedang tidak ada masalah? Awak tidak ada masalah kini aman sadanya. Suami elok bana, ke istri bana santi, yang anak-anak hebat sadanya. Tetangga baik sadanya. Di kantor sana, tidak pernah diuji. Berarti damai saja. Itu tidak ada kita. Kita pasti ada diuji. Karena menahmis kita persoalan-persoalan yang sedang kita jalani. Karena barek bana rasanya. Kok nan mengalih beko diuji dengan perdagangannya. Dalam keadaan tidak beruntung, bahkan rugi perdagangannya, bahkan mungkin hampir bahasanya gulung tikar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mampu seseorang ini menjalani ujian itu. Allah uji dalam bentuk harta. Kalau ini khusus apa adalah mengenai diuji dengan bentuk harta, juga dalam bentuk jiwa. Bagaimana harta ujian itu Bapak? Kita juga diuji. Ketika ada perintah-perintah yang berkaitan dengan harta yang sedang dititipkan Allah kepada kita. Apa maksudnya? Ketika Allah berikan harta kepada kita, Allah uji kita, bagaimana kita ini disuruh. Kalau harta itu sampai senilai zakat, kita disuruh membayarkan zakat. Ini ujian Bapak. Karena ada orang yang sebagian tidak mau berzakat. Harta nggak sampai sezakat, tidak mau berzakat, kadang-kadang mencari akal-akalan bagaimana dia tidak berzakat. Padahal ketentuannya sudah jelas, ini ujian harta. Agar Allah ingin, apa tujuannya? Agar Allah ingin membersihkan harta itu, baik membersihkan jiwa orang yang punya harta itu, agar tidak nanti terlampau mencintai hartanya, terlampau tamak, terlampau berlebihan dengan hartanya ini. Allah berikan ujian. Bahkan surah Al-Imran Ibu Bapak, di antara karakter orang bertakwa itu dalam bentuk ujiannya adalah persoalan harta ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini ketika Allah berbicara tentang bagaimana kita disuruh bersegera pada ampunan Allah, bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Yang bagaimana? Nah, inilah karakter-karakter sifat-sifat disampaikan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, baik ketika dia lapang atau ketika dia sempit. Nah, inilah ujian Bapak. Ujian harta, dipanggil, disuruh bagaimana dia mau menafkahkan harta itu fis-sarra, baik sedang lapang atau wad-dharra, atau dia sedang sempit. Dia tetap mau Ibu Bapak mengeluarkan infak sedekah. Karena dia tahu harta dititipkan Allah, ini ujian, ada di sana amalan-amalan, yaitu amalan-amalan infak sedekah. Apalagi setelah itu
wal kaziminal ghaidh. Ini juga karakter. Bagaimana karakter ketika seseorang itu bisa menahan marah. Ya. Kadang kita diuji oleh Allah dalam persoalan-persoalan itu kita kadang-kadang terlepas ingin marah-marah saja. Diuji pakar anak, bangi tarik anak. Yuk sabanta anak dimarahi. Kadang masalah fisik dilakak, kadang-kadang dihukum ibu apa? Ini ujian. Inilah kesabaran. Wal kaziminal ghaidh. Konsep menahan marah ini perlu kita latih. Ketika Nabi berbicara persoalan seseorang yang kuat, seorang pemberani yang pahlawan yang kuasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Laisa syadidu bisur'ati, bukanlah seorang yang perkasa itu, yang kuat, yang hebat itu, atau yang pemberani itu, laisa syadidu bisur'ati, orang yang bisa bisur'ati membanting lawannya sampai roboh tidak mampu lagi berdiri, atau KO lah bahasa kininya. Bukan itu yang kuat pemberani. Tapi innama syadid, yang pemberani itu adalah allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia masih bisa mengendalikan dirinya, allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Apa makna ghadab? Ketika marahnya sudah memuncak di ubun-ubun. Lah merah mata kau ibu, dimana lah bangi rasanya, ingin kita marah melampiaskannya. Tapi orang yang hebat adalah pada saat kondisi marah itu sudah sampai, lah di ubun-ubun panih kepala itu, dia masih bisa yamliku nafsahu, mengendalikan dirinya. Ini yang hebat. Berarti kita bisa mengendalikan marah, mengendalikan diri, itulah kita orang yang hebat, yang punya karakter sebagai orang yang bertakwa. Siapa yang bisa? Itulah tentu kita yang bertakwa, yang mempunyai jiwa yang besar tadi. Apa nih karakternya? Wal 'afina 'anil nas. Di samping bisa menahan marah tadi, ada tingkatan berikutnya, afina 'anil nas, memaafkan, pemaaf kepada orang lain. Ini juga harus dilatih, ujian. Ketika awak bisa menahan marah, orang ada masalah jawab tuh, dia ada persoalan, marah bisa tahan, tapi kadang-kadang timbul di hatiku rasa iri dengki, rasa dendam. Maka telah orang bertakwa itu ada ayat berikutnya, ketika bisa tahan marah, langkah berikutnya maafkan. Jadi pemaaf. Memang ini berat ibu bapak, tapi inilah ujian orang beriman. Bagaimana disampaikan Bapak, maaf itu tidak sekedar mengucapkannya, maaf, ya orang salah kalau tuh. Tapi inilah orang beriman, karakter orang bertakwa itu, dia pemaaf kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain salah Pak Ibu, maafan saja lah deh. Ya Bu, kok salah udah bawa kok kurang-kurang bagai belanja ke pasar di pasar, kok maafan saja lah deh. Karena kan boleh pembukuan kurang, kami itu kan tidak selalu lurus rasaki ke Bapak Ibu. Kadang senang lapang, ya Pak ya. Kadang senang rasa sampai sakit, tas sandek galih di pasar. Kadang apalagi raya kau minta baju rayo untuk anak-anak, beli pembukuan, beli galang ame, ya Bu. Beli jilbab gak salusin kan. Karena binti kami itu serang tidak ada, sabar, saya Ibu ya. Maafkan kesalahan-kesalahan kita. Lalu sudah maaf, ini ada ayat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Wak tahan marah, mungkin kau pesan waktu, kemudian wak maafkan salahnya, lalu berbuat baik kepadanya. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang kita marahi tadi. Yang wak benci tadi, yang wak marahkan tadi, yang wak maafkan tadi, tidak cukup di sini berbuat baik kayaknya. Apa mana yang kau ibadah? Kalau ada orang jahit kawa, awak tetap buat baik kayaknya. Inilah ujian. Memang barek, tidak semudah mengejarnya. Ada orang jahit kawa Ibu, apalagi Ramadan kau, jahitnya dicacinya, wak dihinanya, wak tiap malam antar pembukuan ke rumahnya. Ya Bu. Nah, jalannya jahit kawa, malam sanjo tu antar pembukuan ke rumahnya. Secara manusia, dia pasti akan luntur nanti.
hatinya yang kareh itu akan menjadi baik nanti. Ibu kok, awak jalan jahit kayaknya. Rupanya diantar bukan kawan. Kok bisa bahagianya pitil? Boleh lanjut ayo. Jahitnya kan dihinanya, Bu. Sering dia mengganggu kita, antan pabukuan agar pitihan anaknya. Ini diantara bentuk kira-kira berapa. Ini sekedar contoh saja. Apa artinya Bapak? Karakter kita beriman yang diuji oleh Allah dalam segala persoalan, kita tetap bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan sifat-sifat terpuji yang kita miliki ini, Allah ridho dengan kita, Allah jadikan kita golongan orang-orang yang betul-betul bertakwa kepadanya. Berarti ketika takwa ini sudah kita raih, berarti kita sudah berada pada posisi yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Lai paham apa ini dulu? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan amal ibadah baik kami yang menyampaikan. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang belum berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Kita Pak